Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Permana Atmaja dari kelas 12 IPS 1, absen 23. Perkenalkan, nama saya Lawanati Burhani, absen 19. Perkenalkan, nama saya Reza Aulia Pratama dari kelas 12 IPS 1. Perkenalkan, nama saya Naila Jeni Rahman, absen 24. Perkenalkan, nama saya Kirana Sadiq Samulyana dari kelas 12 IPS 1 nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Kalisa Nasabiana Manisa dari kelas 12 IPS 1 absen 15. Di sebuah bukit yang jauh dari desa di daerah Kalimantan, hiduplah seorang janda yang miskin dan seorang anak gadisnya. Anak gadis itu sangat cantik jelita, namun sayang, ia mempunyai perilaku yang amat buruk. Gadis itu amat pemalas. Tak pernah membantu ibunya melakukan pekerjaan rumah. Kerjanya hanya bersolek setiap hari. Selain pemalas, anak gadis itu sikapnya manja sekali. Segala permintaannya harus dituruti. Setiap kali ia meminta sesuatu kepada ibunya, harus dikabulkan tanpa mempedulikan keadaan ibunya yang miskin. Setiap hari harus membanting tulang mencari sesuap nasi. Pada suatu hari, anak gadis itu diajak ibunya turun ke desa untuk berbelanja. Letak pasar desa itu amat jauh, sehingga mereka harus berjalan kaki yang cukup melelahkan. Anak gadis itu berjalan melenggang dengan memakai pakaian yang bagus dan bersolek, agar orang di jalan yang melihatnya nanti akan mengagumi kecantikannya. Sementara ibunya berjalan di belakang sambil membawa keranjang dengan pakaian yang sangat dekil. Karena mereka hidup di tempat terpencil, maka tak seorang pun mengetahui bahwa kedua perempuan yang berjalan itu adalah ibu dan anak. Ketika mereka mau masuk ke desa, orang-orang desa memandangi mereka. Mereka begitu terpesona melihat kecantikan anak gadis itu, terutama para pemuda desa yang tak puas-puasnya memandang wajah gadis itu. Namun, ketika melihat orang yang berjalan di belakang gadis itu, sungguh kontras keadaannya. Hal itu membuat orang bertanya-tanya. Di antara orang yang melihatnya itu, seorang pemuda mendekati dan bertanya kepada gadis itu, "Hai gadis cantik, apakah yang berjalan di belakang itu ibumu?" Namun, apakah jawaban anak gadis itu? Bukan, katanya dengan angkuh. Ia adalah pembantuku. Kedua ibu dan anak itu kemudian melanjutkan perjalanan. Tak seberapa jauh, datanglah seorang pemuda mendekat kepada mereka dan bertanya kepada anak gadis itu. "Hai manis, apakah orang yang berjalan di belakangmu itu adalah ibumu?" Bukan, bukan, jawab gadis itu sambil mendongakkan kepalanya. "Ia adalah budakku." Begitulah setiap gadis itu bertemu dengan seseorang di jalan dan bertanya perihal soal ibunya. Selalu jawabannya seperti itu. Ibunya diperlakukan sebagai pembantu atau budaknya sendiri. Pada mulanya mendengar jawaban putrinya yang durhaka dikata orang itu, sang ibu masih dapat menerimanya. Tapi setelah berulang kali dan jawabannya sama, sang ibu pun tidak dapat menahan diri. Saya pun berdoa, "Ya Tuhan, aku tidak kuat atas perlakuan anak kandung hamba yang setega ini. Kumohon hukumlah anak durhaka ini, hukumlah dia." Kemudian atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, tubuh gadis itu perlahan-lahan berubah menjadi batu, dimulai dari kakinya. Kemudian saat mencapai setengah badan, sang gadis itu mohon ampun kepada ibunya. Oh Ibu, ampunilah saya, ampunilah kedurhakaan anakmu selama ini. Ibu, ampunilah anakmu. Anak gadis itu terus menatap dan menangis memohon kepada ibunya. Akan tetapi semuanya telah terlambat. Seluruh tubuh gadis itu akhirnya berubah menjadi batu. Meskipun menjadi batu, orang dapat melihat bahwa kedua matanya menitikkan air mata seperti sedang menangis. Oleh karena itu, batu yang berasal dari gadis yang mendapat kutukan ibunya itu disebut batu menangis. Demikianlah cerita berbentuk legenda ini yang oleh masyarakat setempat dipercaya bahwa kisah itu benar-benar terjadi. Barang siapa mendurhakai ibu kandung yang telah melahirkan dan membesarkannya,
pasti perbuatan laknatnya itu akan mendapat hukuman dari yang Tuhan yang Maha Kuasa.